Merdeka.com menyebutkan bahwasanya karena lonjakan ekonomi yang semakin kritis di dunia ini, yang tentunya berimbas pada negara kita, negara Indonesia, maka Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi berat. Ada beberapa hal pemicu yang sempat jadi bincangan hangat hingga saat ini. Yang pertama itu kinerja. Kinerja di seluruh dunia berkurang 83%, menjadi dari 100% menjadi 83%. Kemudian logistik, di mana memang logistik ini adalah distribusi yang paling utama menunjukkan distribusi ini adalah jalur pertama yang sangat terkena dampak hingga berimbasnya pada ekonomi manufaktur. Nah, dari 100%, 95% itu dampaknya sangat besar. Kemudian ada juga dari farmasi, obat-obatan yang berkurang. Dan yang terakhir yaitu dari otomotif. Sebetulnya memang ada satu lagi dari seperti pedagang, apa tuh biasa disebutnya. Nah, itu juga ikut berkurang karena memang bukan hanya tentang banyaknya karyawan yang di-PHK, tapi juga banyaknya pedagang seperti pedagang asongan yang memang tidak bisa berdagang lagi karena efek ini, gitu. Efek corona ini. Kemudian di sini ada 5 skenario BUMN terhadap new normal. Mungkin sudah terngiang-ngiang kali ya teman-teman tahu lah tentang new normal ini. Pemulihan yang dimana pemulihan ekonomi di tengah pandemi katanya. Nah, dari situs saya kutip dari situs Merdeka.com mengungkapkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengeluarkan surat edaran nomor S336 /MBU/05/2020 pada tanggal 15 Mei 2020 tentang antisipasi skenario BUMN normal baru. Ini merupakan skenario penyelesaian kinerja BUMN sebagai salah satu antisipasi new normal di tengah pandemi corona. Nah, ada 5 fase dalam surat edaran itu yang tentunya memang mengarah pada protokol kesehatan. Fase yang pertama yaitu fase mengenai protokol kesehatan itu, kemudian yang kedua fase sektor jasa dan retail, yang ketiga fase sektor pendidikan dan wisata, kemudian yang keempat pembukaan ekonomi untuk seluruh sektor, dan fase yang terakhir itu fase evaluasi. Mungkin teman-teman lebih jelasnya bisa lihat di slide selanjutnya. Saya sudah terapkan tapi agak miring ininya, bukan agak miring tapi miring gitu diterapkannya. Karena memang ininya susah ya kalau misalnya takutnya kepotong gitu. Nah, kalian bisa baca aja itu di situ. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini? Karena memang pada hakikatnya yang paling bisa bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling bisa beradaptasi. Nah, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Di sini saya sebutkan 3 cara untuk menghadapi pandemi ini. Yang pertama, berbagi dengan sesama di tengah corona. Meskipun ekonomi kita sedang menurun, tapi jangan lupa kita untuk tetap berbagi. Kemudian menabung. Teman-teman pasti masih ingat tentang kata-kata hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersikap biasa saja berbelanja. Jangan berlebihan. Jangan menimbun masker, kemudian hand sanitizer. Untuk apa gitu? Itu tidak ada gunanya gitu. Jadi
kita biasa saja. Kemudian jika kita stok di rumah habis, kita beli minyak 10 kilo misalnya. Nah, itu untuk apa gitu? Orang-orang yang ekonomi kelas bawah gimana gitu, kita tidak dipikirkan seperti itu. Nah, kemudian resolusi yang masih simpang siur. 5 fase tadi yang dikatakan oleh BUMN masih dikatakan sebagai fase yang dalam tahapan uji coba. Kemudian juga ada nanti untuk sementara waktu pembayaran akan menggunakan mesin EDC atau Electronic Data Capture. Maksudnya ialah pembayaran non tunai. Karena kita melihat negara Italia penyebarannya itu melalui uang. Jadi ada resolusi yang akan menetapkan bahwa kita ini akan menggunakan EDC. Nah, kemudian yang terakhir kemungkinan sekolah akan masuk pada tahun 2021 Januari ya. Januari 2021 saya melihat dari kebijakan Gubernur Jawa Barat serta dari beberapa YouTuber seperti Deddy Kobuzer, kemudian juga dari Menteri Pendidikan. Nah, dari semua itu, maka baiknya kita yang pertama tetap berhemat. Karena di tengah ini, meskipun istilahnya gabut ya, istilah ininya gabut, nah kita tetap harus berhemat. Karena ketika kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Nah, kemudian cas keimanan, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ahmad Yuni, dan inilah waktunya family time. Waktunya untuk mendekatkan diri lagi dengan bersama keluarga. Misalnya tadi yang biasa merantau, jauh, sulit untuk komunikasi dengan keluarga, inilah saatnya kita kembali lagi mengingat masa kecil, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tetap objektif, tetap menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga, kemudian dengan makan makanan yang sehat, dan lain-lain. Nah, sejauh ini memang telah banyak sekali yang terdampak dalam berbagai sektor dari sektor kehidupan ini. Dan memang betul selama masa penyebaran pandemi COVID-19 ini banyak sekali rumor bahkan hoax yang beredar, bahkan sampai isu-isu SARA. Berbagai platform agaknya dimodifikasi untuk Maaf memanfaatkan. dipotong, Dina. Waktunya udah Iya. habis. Sok Oh iya, diselesaiin dulu ya. ini udah mau ditutup kok. Nah, maka dari itu baiknya kita tetap jaga, tetap berhemat intinya ya. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Dina ya tentang perspektif ekonomi. Yang paling gampang diingat itu adalah yang bisa bertahan adalah bukan yang kuat, tetapi yang bisa beradaptasi. Oke.